Om Swastiastu, Om Anubhadra Kratawiyantu Wiswata. Kembali bersama saya Sri Bhagawan Sri Pradabaskara. Suatu kebahagiaan selalu bisa berbagi, saling belajar, saling mengisi, dan juga saling memperkaya. Majeng ring semeton sarang sami, terutama Ratu Nabe Titiang, sane sampun merage suci sebagai batara yang tidak nampak di alam semesta ini secara kasat mata, secara fisik. Namun saya secara pribadi meyakini bahwa beliau selalu menuntun saya melalui cahaya sucinya di dimensi lain. Dan saat ini saya memohon izin, memohon restu kepada para guru, para master, para sulinggih, dan guru-guru kehidupan yang ada di sejebak Bali terutama, dan Indonesia pada umumnya, dan seluruh dunia. Di dalam pemaparan atau penyampaian, mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan nantinya. Saya mohon maaf dari hati yang paling dalam, tidak pernah bermaksud untuk menyakiti, tidak pernah bermaksud untuk menyinggung, tidak pernah bermaksud untuk menyentuh perasaan yang membuat tidak nyaman. Namun, kalaupun itu terjadi, tidak terlepas dari kekurangan saya dan juga proses saya untuk terus belajar, sehingga saya menemukan hal-hal baru dan memperbaiki diri sehingga sampai pada titik di mana keindahan kehidupan dibentuk oleh pengetahuan suci skala maupun niskala. Banyak sekali sebetulnya yang harus kita pahami di dunia ini, sehingga terkadang kita jadi bingung. Karena beberapa sastra nampak seperti saling berbenturan. Beberapa literatur nampak terkadang seperti tidak selaras. Beberapa lontar akan berkata berbeda. Apalagi kalau kita memiliki keterbatasan dalam menerjemahkan, menginterpretasikan, mengartikulasikan, memahami, ataupun mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kesalahan-kesalahan itu terjadi dalam hidup kita, ternyata sesuatu yang wajar. Kesalahan, kekeliruan, dan kehilafan terjadi di dalam proses kehidupan kita, dalam perjalanan hidup kita. Bahkan kita tersesat sekalipun adalah sesuatu yang alamiah, sesuatu yang pantas bagi kita sebagai manusia. Karena justru di saat kita mengalami kesalahan, kehilafan, tersesat, dan bahkan melakukan banyak kesalahan, membuat kita itu akan semakin paham bahwa
ada sesuatu jalan yang benar. Ternyata ada teknik yang benar. Ternyata ada sesuatu yang lebih tepat, lebih pantas, lebih pas, lebih indah, lebih mengesankan, lebih mensejahterakan, lebih membahagiakan. Filosofi perjalanan, tindakan, etika, benar dan salah pasti ada. Dan terkadang benar dan salah itu menjadi sesuatu yang relatif. Namun tetap pijakannya itu selalu ada dua. Benar secara mutlak, benar secara relatif. Karena benar secara mutlak adalah yang disebut dengan sanatana dharma, hukumnya abadi. Benar secara relatif, hukumnya adalah perubahan. Makanya perubahanlah yang abadi, keabadian itulah yang abadi. Ada yang abadi, ada yang berubah terus. Ada yang abadi diamnya, tidak berubahnya. Ada yang abadi perubahannya yang terus-menerus. Nah, jadi dua kekuatan ini tidak akan pernah bisa dipisahkan. Sama seperti roda yang berputar. Sama seperti kita naik sepeda gayung. Sama seperti kita naik sepeda gayung. Agar sepeda tersebut tetap bisa dikendarai dengan seimbang, kita harus terus mengayuh. Ketika sepeda gayung itu terus dikayuh, kita akan lebih nyaman di atas sepeda itu, tetap seimbang, dan terus berjalan tanpa terjatuh. Dan bahkan akan lebih mudah untuk dibelokkan kanan maupun kiri. Tapi di balik semua keseimbangan dan juga jalan dari sepeda tersebut, ada aspal yang steady, ada aspal atau ada tanah, ada jalan yang diam. Sehingga roda berputar di atas tanah tersebut, di atas lantai atau di atas jalan. Jadi sama-sama mengisi, sama-sama menjalankan fungsi. Ada yang diam dan ada yang bergerak. Begitu juga kenapa roda itu bisa bergerak? Karena ada as di dalam roda tersebut. As ini harus diam. As ini harus diam dan bahkan secara dinamis dibuat secara sistematis sedemikian rupa sehingga roda berputar. As dari roda tersebut menyentuh bagian-bagian roda tapi tidak terikat oleh roda. Nah, itulah sistem kehidupan. Itu pula yang bisa saya analogikan bahwa dalam hidup ini kita harus mampu membangun keterikatan dan sekaligus ketidakterikatan. Terikat namun lepas. Lepas namun mampu menggunakan keterikatan tersebut sebagai proses kehidupan untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, dalam kehidupan ini kita harus melakukan yang namanya pengorbanan. Kita harus melakukan yang namanya persembahan. Dalam hidup ini sudah ditentukan secara hukum, hukum semesta, hukum alam,
hukum kehidupan, hukum tarik-menarik, hukum gravitasi, hukum roh atau hukum atman, hukum jiwa, hukum secara rohani maupun hukum secara spiritual. Hidup ini di saat ini membutuhkan yang namanya korban suci, membutuhkan yang namanya persembahan, membutuhkan yang namanya yadnya. Siapa yang membutuhkan semuanya itu? Kehidupan inilah yang membutuhkan semuanya itu. Sistem inilah yang membutuhkan yang namanya pengorbanan, persembahan, pemberian, keikhlasan, ketulusan, ataupun disebut dengan yadnya. Karena di dalam sastra-sastra suci, dalam sastra suci manapun, hampir semua mengatakan, hampir semua menyampaikan bahwa kita perlu yang namanya proses timbal balik. Karena proses timbal balik tersebutlah menjadikan kehidupan ini tetap sempurna, tetap bergulir sedemikian rupa, sehingga tetap kehidupan ini menjadi hidup. Kemudian, seperti yang disampaikan dalam kitab suci Bhagavad Gita, kitab suci favorit saya, karena ada sekian banyak kitab suci yang belum semua bisa saya pelajari. Karena kalau kitab suci itu kita gali lebih dalam lagi, kalau secara jujur, Weda itu secara sejati, Weda itu melampaui, isi Weda tersebut melampaui besarnya bumi ini. Mungkin 100 kali lipat lebih besar dari bumi ini. Makanya ilmu pengetahuan tidak pernah bisa tuntas kita pelajari. Makanya kita tidak boleh membatasi diri kita, membatasi hidup kita, membatasi kreativitas kita, membatasi inovasi kita dengan hanya 2 kitab suci saja. Tapi apabila kita mempelajari pada 1 atau 2 kitab suci, peganglah itu, selidiki, pahami, renungkan dan refleksikan, sekaligus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itulah petunjuk-petunjuk Dharma di dalamnya untuk membawa kita menjadi pribadi yang semakin tangguh, menjadi semakin bertumbuh, menjadi pribadi yang semakin ikhlas menjalani hidup ini. Segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, apabila permasalahannya semakin berat, semakin menyakitkan, menyengsarakan, membawa penderitaan yang tidak pernah terputus dalam perjalanan hidup kita, semua itu karena disebabkan oleh diri kita sendiri. Bisa saja karena pemahaman yang salah terhadap kehidupan. Bisa saja karena terlalu banyak menyalahkan keluar diri. Bisa saja karena lupa mengintrospeksi diri, lupa memperbaiki diri, tidak pernah merefleksikan apapun yang terjadi setiap peristiwa atau momen. Itulah sebabnya kenapa dalam ajaran Astanga Yoga, Yama dan Niyama itu berada di tingkatan yang pertama. Sebelum belajar asana, sebelum belajar yang namanya pos-pos yoga yang disebut dengan asana. Ada pancayama. Isinya adalah ini. Semua ini berbicara tentang bagaimana sikap dan perilaku kita kepada masyarakat, kepada lingkungan, kepada orang lain, kepada semesta.
Kemudian panca niyama, sikap dan perilaku kita terhadap diri sendiri. Bagaimana berpikir, bagaimana merawat diri, bagaimana menjaga diri, selalu berdisiplin, sehingga pantas menerima ajaran yang berikutnya, yaitu asana. Dan begitu seterusnya sampai akhirnya yang terakhir, yang ke-8 adalah samadhi. Nah, jadi itulah sebabnya segala peristiwa yang terjadi, penderitaan, kesengsaraan, dan juga godaan-godaan kehidupan, semua itu harus kita sendirilah yang memperbaiki sikap kita, memperbaiki cara berpikir kita, memperbaiki cara menggunakan perasaan kita, memperbaiki cara menggunakan tubuh ataupun alat-alat kehidupan yang diberikan oleh ide Sang Hyang Widi Wasi. Karena sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang kita artikan, sesuatu yang kita pandang itu bergantung pada bagaimana sikap duduk kita, bagaimana cara berpikir kita dan melihat, memandang sesuatu tersebut. Nah, jadi hal yang paling utama dan pertama di awal yang harus kita pelajari adalah cara berpikir, cara bersikap, cara menggunakan perasaan, cara menggunakan alat-alat kehidupan yang diberikan oleh ide Sang Hyang Widi Wasi. Sehingga ketika kita sudah menjadi pribadi yang benar, tahu diri, paham kesejatian hidup, paham diri sejati, bahkan kotoran sekalipun, hinaan sekalipun, bulian sekalipun, ataupun hal-hal yang negatif yang rasanya itu meracuni, itu kita bisa ubah menjadi tirta amerta, menjadi tirta kehidupan. Karena di hidup ini selalu ada yang namanya ruwa bineda. Selalu terjadi ruwa bineda atau yin dan yang. Baik dan buruk, siang dan malam, panas dan dingin. Ini tidak akan pernah bisa dipisahkan di dalam kehidupan kita selama kita memiliki yang namanya tubuh manusia yang bentuknya material. Jadi kembali kepada yadnya, bahwa betul di dunia ini kita memerlukan yang namanya korban suci, persembahan, pemberian, sehingga alam semesta ini selalu berjalan sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan. Dalam hidup ini ada 5 yadnya yang harus, ingat ya kata saya, harus dilakukan dalam berbagai macam cara. Dalam berbagai macam cara. Setiap orang secara individu mungkin punya caranya sendiri-sendiri sesuai dengan cetusan hati, sesuai dengan panggilan jiwanya. Secara adat, tradisi, budaya, setiap tempat itu juga akan memiliki cara yang berbeda. Karena ketika beriadnya artinya mempersembahkan sesuatu yang tulus ikhlas di dalam diri untuk membahagiakan semesta. Makanya perhatikan yadnya yang baik adalah yadnya yang mampu membahagiakan semesta. Mampu membahagiakan semua makhluk yang ada di semesta, bahkan para dewata. Makanya dalam Bhagavad Gita disebutkan, lakukanlah korban suci kepada para dewa, bekerjasamalah bersama para dewa. Para dewa akan membantu kita. Para dewa juga akan memberikan apa yang kita butuhkan. Karena di dunia ini, segala sesuatu apapun yang kita inginkan, apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita minta, akan sangat cepat sekali terjadi. Apalagi mampu menggunakan kekuatan pikiran dengan cara yang benar. Menggunakan kekuatan pikiran dengan sinkronisasi atau yoga di dalam diri. Antara perasaan, pikiran, tubuh, sikap, dan juga pemahaman jiwa kita di saat mewujudkan itu berdasarkan karma, kekuatan, dan bekal hidup kita yang telah kita bawa sejak lahir. Yadnya yang pertama adalah korban suci kepada para dewata. Korban suci kepada dewa. Apa sajakah itu?
bentuk-bentuknya. Inilah dia korban suci tersebut. Kemudian yang kedua adalah manusia ayatnya. Manusia ayatnya sudah jelas, korban suci, tulus ikhlas yang kita persembahkan kepada manusia, kepada sesama. Nah, di sini kalau secara trihita karana hubungannya pawongan. Apa sajakah yang bisa kita lakukan untuk melakukan korban suci dengan tulus ikhlas secara manusiawinya? Kembali lagi, teknik, cara, dan jalan. Di dalam ajaran yoga ada 4 jalan. Pertama, jenana yoga, dengan membagikan ilmu pengetahuan, pengajaran-pengajaran, jenana, tatwa kepada orang-orang. Jadikanlah mereka itu jadi cerdas. Cerdas pikir, cerdas fisik, cerdas emosi, cerdas spiritual. Itu jenana yoga. Karma yoga, bantu dengan pekerjaan. Bantu dengan memberikan pekerjaan. Bantu dengan melakukan dan menyelesaikan pekerjaannya. Tapi bukan mengambil alih pekerjaannya, tapi membantu. Kalau mengambil alih pekerjaannya, kita sendiri yang menyelesaikan, itu justru bukan jadi korban suci. Yang tulus ikhlas malah jadi dosa. Karena sudah jelas di dalam kitab suci juga disampaikan sedemikian rupa. Jadi karma yoga itu adalah kita mensupport, mendukung bagian-bagian yang tidak bisa diselesaikan, kita bantu di sana, saling mendukung. Kemudian bakti yoga, kita respect, empati, memberi makan, memberi dana yang dibutuhkan. Misalnya beasiswa atau biaya hidup untuk menjadi semakin mandiri. Bukan membiayai untuk menjadi manja. Ini juga hati-hati, harus dipahami. Kalau membiayai hidupnya menjadi dia manja, juga dosa. Tapi membiayai untuk mensupport menjadi semakin kuat, menjadi semakin mandiri, menjadi semakin maju, sehingga nantinya ia bisa bergantung bagi dirinya sendiri dan juga membantu semesta yang lain, membantu orang-orang lain. Itu bakti yoga. Raja yoga, dengan cara merenungkan ke dalam diri, memeditasikan, mendoakan agar orang tersebut sehat, bahagia, berkelimpahan hidupnya, penuh rezeki, sehingga menemukan kesejatian di dalam diri. Apapun yang terjadi bagi orang lain, tetangga, saudara, orang tua, mertua, siapapun, bisa kita rasakan, refleksikan. Itu juga salah satu yadnya bagi diri kita. Untuk manusianya. Sama seperti tiang sendiri secara pribadi. Banyak orang yang WA, Haji, mohon doanya, ini. Agar saya lulus ujian. Agar saya lulus tes. Agar saya bisa naik kelas. Agar saya bisa lulus kuliahnya selesai. Bisnisnya berhasil. Perjalanannya lancar dan lain sebagainya. Nah, ketika saya bermeditasi, itu sebagai yadnya saya bagi sahabat saya, bagi semeton, bagi siapapun yang meminta dukungan, bantuan, dan doa. Itu yadnya juga, manusia yadnya. Kemudian selanjutnya adalah pitriyadnya. Namanya Pitra berarti kan sudah tiada di dunia ini. Bagi leluhur kita, orang tua kita yang sudah tiada. Bagi siapapun yang punya semeton, saudara, orang tua, kakek, nenek, ataupun yang sudah yang di atasnya lagi. Ketika kita melakukan ngaben, pujian-pujian, doa-doa kepada ide Sang Yang Widi Wase agar atmannya
melangkah dengan penuh ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan di dimensi lain, jelas kita harus dengan tulus ikhlas melakukan semuanya itu. Dan itu akan sampai kepadanya. Dan kita juga bisa mengatasnamakan beliau, mengaturkan sesuatu di bumi ini, di dunia ini. Kadang-kadang kita kan diwarisi tanah itu. Diwarisi kekayaan, diwarisi rumah, diwarisi hutang sekalipun. Ketika kita diwarisi hutang oleh leluhur kita, dengan penuh tulus ikhlas bekerja keras untuk membayar hutang tersebut, itu sebagai korban suci juga, sebagai yadnya juga bagi leluhur atau disebut dengan fitriyadnya. Nah, tetap yang namanya korban suci dan persembahan itu melalui 4 jalan tersebut. Dan mungkin ada jalan-jalan yang lain sesuai dengan perkembangan spiritual setiap orang. Karena semua ini akan terus berkembang, bertumbuh. Nah, jadi salah satu fitriyatnya kalau secara jenana yoga jelas menggunakan semua ajaran-ajaran sucinya. Apa yang telah diwariskan. Karma yoga ya bersikap dan berbuat yang baik kepada semesta, apa yang telah dan juga diwariskan oleh leluhur kita kepada kita dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk karma. Makanya salah satu dari warisan yang kita terima dari tetua kita adalah kita menjaga kesehatan tubuh kita, menjaga pikiran kita selalu positif, perasaan dan kata-kata. Makanya disebut dengan Tri Kaya Parisuddha. Jadi fitriyatnya itu tidak sebatas hanya melakukan upakara atau upacara persembahan dalam bentuk ritual semata, dalam bentuk membuat yadnya banten saja. Itu salah satu yang bisa kita lakukan dalam bentuk bakti. Dalam bentuk yang lain itu banyak sekali seperti yang saya sebutkan barusan. Kemudian resi yadnya. Resi itu artinya guru, guru suci. Guru suci yang mengajarkan secara skala maupun niskala. Kalau menurut saya, resi itu semua guru adalah resi. Baik guru secara formal maupun informal. Baik guru skala maupun guru niskala. Baik guru di sekolah maupun guru spiritual. Karena beliau-beliau itu semua mengajarkan kita, memberikan ilmu-ilmunya, mendedikasikan hidupnya untuk mencerdaskan masyarakat, untuk mencerdaskan diri kita. Makanya kita harus selalu hormat sama guru. Sekalipun guru SD, guru SMP, guru SMA, kuliah di kampus, guru spiritual, nabe, resi, sulinggih, begawan, pedanda, pemangku, ataupun coach, mentor, guru bisnis, guru hukum, pemerintah, apalagi para dewata, ista dewata, ide sang yang widiwase, semua itu adalah guru. Kita harus mampu mengaturkan sujud dan bakti kita dengan penuh rasa hormat dan penuh empati dari dalam, sehingga aliran ilmu pengetahuan itu begitu deras masuk ke dalam diri kita, dan kita mampu memilah-milah, menyaring mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang cocok, mana yang tidak cocok. Bisa saja baik dan benar, tapi kalau tidak cocok bagi diri kita, itu bisa menjadi racun ilmu pengetahuan tersebut. Nah, makanya selain menemukan guru sejati di dalam diri, kita juga akan menemukan guru-guru di kehidupan ini, dan kita harus dengan tulus ikhlas melakukan korban suci kepada para guru dalam bentuk berbagai macam wujudnya, yaitu disebut dengan resi yadnya. Dan resi yadnya ini juga bisa dilakukan dengan memberi persembahan dalam bentuk makanan, hasil bumi, persembahan ke griya, ke pasraman. Misalnya ke pasraman Bali Eling Spirit, ngabe bas, ngabe
kopi, bahan makanan, sayur, buah-buahan, jaje, ani dadidar. Kan bagi di sini sama teman-teman yang lain. Selain melakukan resi yadnya, juga menu siadnya. Karena sampai di pasraman tuh dibagi sama teman-teman yang lain yang sedang ikut bermeditasi, yoga bersama, ngayah. Itu otomatis kena semuanya. Yang berikutnya adalah bute yadnya. Bute yadnya ini dalam bentuk korban suci yang tulus ikhlas kepada lingkungan kita. Salah satu bute yadnya selain dalam bentuk upekara Banten ya, atau persembahan yadnya dalam bentuk ritual, itu bisa dengan cara menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan, membuat selokan yang bagus sehingga aliran air itu mengalir dengan lancar ketika ada hujan yang deras. Menanam pohon, bibit-bibit pohon itu ditanam sehingga menghasilkan ekosistem yang bagus di bumi ini. Itu buteyatnya. Nah, ada beberapa kelompok-kelompok yang luar biasa, terutama di Bali, mungkin di tempat lain juga ada, memungut sampah plastik, mengolah sampah-sampah yang tidak bisa diurai oleh alam secara organik, secara alamiah, itu diolah sedemikian rupa sehingga tidak mengotori alam. Ini salah satu buteyatnya juga. Jadi jangan sampai kita memiliki pengertian dan pemahaman yang sempit tentang yadnya. Kita harus memperluas pemahaman kita, membuka cakrawala kita, membuka pikiran kita, membuka hati kita, membuka jiwa kita, bahwa diri ini, tubuh ini adalah buana alit yang merupakan bagian dari buana agung. Nah, jadi sehingga kita memahami secara holistik arti dari yadnya tersebut. Sehingga kita selalu bergulir, berinovasi, berkreativitas, bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi atau manusia yang mahutama, berbudi luhur. Nggih, asapunike tentang kehidupan untuk mencapai kesuksesan, mencapai pertumbuhan, naik kelas untuk menuju moksartam jagadita yaca iti dharma. Nah, jadi topik ini terhubung dengan tentang 3 hutang. Bisa dicek di atas ini videonya, yaitu disebut dengan Trirene. Silakan di komen apabila ada pertanyaan. Om Santi 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 Om.